Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat berjumpa lagi teman-teman. Masih bersama saya Dudun dan sudah pastinya juga di channelnya Dudun Aslam. Dan sudah pastinya juga teman-teman ya di channel ini kita bakal sedikit berbicara ya tentang pengalaman pribadi saya ya, ngobrol lah kita ya tentang pengalaman pribadi saya sewaktu saya mengalami gangguan asam lambung gede. Saya tipe psikosomatis di tahun 2022 teman-teman. Nah, teman-teman, seperti biasa ya, kita hari ini bakalan nyumpahin kalian nih, siapapun kalian yang menyaksikan video ini, ya dimanapun kalian berada, kan mau siang, mau malam, mau pagi, ya kan nih, saya sumpahin agar kalian tuh cepat sembuh ya dari gangguan lambungnya, ya kan, atau pencernaannya, atau asam lambung GERD, anxiety tipe psikosomatis, teman-teman ya. Nah, teman-teman harus semangat ya. Nah, dan tak lupa juga teman-teman nih, untuk yang baru bergabung ya mohonlah dibantu subscribe dan like-nya. Dan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silahkan di kolom komentar teman-teman ya. Ditulis saja, nanti saya akan baca dan saya akan berusaha menjawab sesuai dengan kemampuan saya teman-teman ya. Dan perlu diingatkan lagi teman-teman ya, saya bukan dokter ya, saya juga bukan ahli ini itu ya teman-teman ya. Saya cuman seseorang yang pernah mengalami gangguan asam lambung gede anxiety tipe psikosomatis di tahun 2022 ya kan. Nah, makanya nih kita di sini ya sharing lah, kita ngobrol lah, kita berbagi cerita ya kan, agar kalian punya patokan untuk kesembuhannya ya kan. Karena ya bagi yang sering bolak-balik rumah sakit nih kan ya, kalian juga sebenarnya bosen teman-teman ya, bolak-balik rumah sakit ya, sering minum obat ya kan, kalian udah bosen juga ya sebenarnya ya. Ayo, benar gak? Bosannya apa? Nggak ada perubahan juga katanya. Nah, inilah yang akan kita bahas kan intinya teman-teman ya. Penderita asam lambung GERD anxiety tipe psikosomatis tuh nggak harus dengan obat-obatan tuh kalian tuh bisa normal lagi. Ini bagi yang ya siapa aja sih, terutama nih teman-teman ya, karena kan kita juga tahu lah ya kan, perekonomian kita tuh berbeda-beda teman-teman ya. Untuk teman-teman yang lagi perekonomian lagi kurang bagus ya teman-teman ya, dan lagi dari segi keuangannya nih, nah kalian tuh tetap teman-teman ya, intinya mah gini teman-teman ya, kalian rubah gaya hidup kalian tuh menjadi gaya hidup sehat teman-teman, dan gak harus obat-obatan tuh bisa kok sembuh dengan normal teman-teman. Jadi gini, kenapa? Jadi ibaratkan nih, tubuh kita tuh di reset lagi teman-teman ya, dikembalikan lagi kayak bayi teman-teman. Nah, ketika mindset pola pikirnya kita sudah ke situ, dan sudah pastinya teman-teman juga bakal tahu lah, untuk bayi tuh teman-teman pastinya tuh dikasih asupannya tuh nggak sembarangan, bener gak? Nah, setuju ya? Ayo, bayi itu dikasih asupan makanannya tuh tidak sembarangan ya kan? Ayo, bener? Segalanya itu biasanya serba steril ya kan, bersih ya, untuk gizinya bener-bener diperhitungkan, bener gak? Setuju ya? Nah iya gitu dong, setuju kan? Bener, iyalah, namanya kita juga pernah bayi, pastinya juga ibu kita, orang tua kita tuh ngasih kita tuh nggak sembarangan, bener nggak? Nah, bagi penderita asam lambung gede anxiety psikosomatis tuh, cobalah pola pikir kalian tuh seperti itu dulu teman-teman ya. Jadi segala asupan untuk tubuhnya tuh dijaga dulu teman-teman ya, makanannya, jenis makanannya, jam makannya teman-teman nih penting juga teman-teman. Karena penderita asam lambung tuh teman-teman ya, kalau langsung sekaligus banyak makannya itu tuh dia tuh tidak bakalan nyaman teman-teman ya. Jangankan banyak, sedikit aja nggak nyaman teman-teman nih kalau yang lagi parah-parahnya di sini. Makanya teman-teman harus paham teman-teman ya. Jadi makan kalian tuh cobalah diatur dulu teman-teman ya. Saya waktu itu ya, kalau misalkan mau ikutin saya nih, per 2 jam dulu teman-teman ya, makannya nggak harus banyak, dikit aja dulu, yang penting ada masukan, dan nggak harus kenyang, nggak, tujuannya nggak ke situ dulu teman-teman, yang penting kita ada asupan ya kan, tapi tidak mengenyangkan dulu teman-teman ya. Perlu diingatkan nih, perlu dipahami. Karena apa? Tujuannya agar lambungnya ketika memproses makanannya tidak capek teman-teman, tidak
tidak banyak gitu kerjanya ya kan, memproses makanan. Ketika sedikit kan dia memprosesnya juga nggak terlalu capek si lambungnya kan, bener nggak? Iya, gitu tujuannya teman-teman, biar nggak terlalu capek lambungnya. Sedangkan kita kan tahu lambungnya lagi bermasalah. Kalau kitanya dikasih makanan yang langsung sekaligus banyak, tentunya kinerjanya juga nggak bakal maksimal teman-teman ya. Jangankan banyak, yang sedikitnya aja tuh nggak bakal, belum maksimal teman-teman dalam menyerap nutrisi kandungan yang bagus-bagusnya dari makanannya. Itu tuh belum sepenuhnya terserap dengan sempurna teman-teman. Yang aturan 100% paling itu cuma berapa persen teman-teman. Kalau misalkan taruhlah 20% ya dari kualitas dari nutrisi yang kita makanan tuh. Sedangkan itu 20% itu harus disebarkan ke seluruh tubuh kita. Coba dari mulai ke tangan, ke kaki, ke mata, ke hidung, ke mulut, ke kaki, dan semuanya ya kan. Coba bayangin. Makanya kenapa penderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis tuh kalian tuh stamina-nya tuh terjaga dulu, terbatas dulu teman-teman ya. Jadi terbatas tuh gini teman-teman. Jadi aktivitas nggak terlalu berat aja kita tuh capeknya luar biasa teman, ngos-ngosannya ya udah kayak lari maraton berapa kilo gitu kan, padahal cuman aktivitas ya cuman jalan-jalan misalkan ngangkat apa, waduh itu lemesnya. Nah disitulah teman-teman ya harus dipahami ya teman-teman, ketika kalian lambungnya lagi error tentunya tuh tidak bakalan maksimal teman-teman ya, untuk apalagi untuk kekuatannya ya kan, maksudnya kayak ototnya ya kan lemes ya wajar ya kan. Makanya nih jadi strategi makannya teman-teman ya, cobalah untuk per 2 jam aja dulu teman-teman. Nantinya kalau misalkan sudah banyak perubahan, ayolah ditambah lagi, misalkan dikurangin tadi 2 jam jadi 3 jam jadi gitu bertahap ya. Nanti sedangkan ya untuk nyampe untuk yang normalnya untuk orang dewasa tuh kan makan tuh misalkan sarapan pagi nih teman-teman, taruhlah jam 7 ya kan, nanti kan kita ketemu lagi makan taruhlah jam 12 ya untuk normalnya itu kita stamina ya, maksudnya lapar cuma kan masih yang nggak terlalu gimana ya gitu kan. Beda teman-teman ya, ketika penderita lambung sama yang normal tuh perbedaannya di situ teman-teman ya, untuk yang standarnya lah ya badan. Jadi jam 12 lah baru makan lagi kan. Nah, nanti ketemu lagi biasanya sore misalkan maghrib ya kan. Nah, untuk penderita lambung yang lagi parah-parahnya, ayolah disinilah kita kerjasama dengan tubuh kita teman-teman ya. Coba diterapkan per 2 jam dulu teman-teman ya. Nantinya kalau misalkan kita ibadahnya sudah banyak perubahan nih, kalian nanti boleh dipundurin lah 3 jam makannya gitu teman-teman ya. Jadi nantinya si lambungnya tubuh kitanya bakalan terbiasa ya kan. Ini untuk yang berat badannya drastis ya nggak harus dipikirin juga sih teman-teman ya sebenarnya ya kan. Gini, wajar lah ya, namanya pencernaan bermasalah tuh pastinya salah satunya imbasnya ke berat badan, itu lumrah banget teman-teman ya. Jadi nah ketika berat badannya turun tuh ya kan, itu wajar teman-teman ya, namanya lagi bermasalah lambungnya kan. Makanya di sini teman-teman ya kerjasamanya sama tubuh kalian tuh, jadi memahami lah ya kan. Nanti juga kalau misalkan lambungnya sudah normal lagi, nah kalian tuh bisa teman-teman nanti sedikit demi sedikit ditambahlah porsinya ya kan, ditambahlah nutrisinya yang bagus-bagus, gizinya yang bagus-bagus, makanannya gitu teman-teman. Jadi ada prosesnya teman-teman, jadi ya nggak langsung ketika kita lagi badannya gini kita nyari obat itu pengen biar gemuk lagi, nggak gitu teman-teman ya. Walaupun kita maksudnya udahlah, yang penting intinya kita perbaiki dulu lambungnya, nanti juga bakalan normal lagi teman-teman ya, tinggal disesuaikan nanti dengan porsinya. Makanya salah satunya itu teman-teman. Semakin seru nih sepertinya pembahasannya teman-teman ya. Nah gitu teman-teman ya, pandangan saya ya berdasarkan pengalaman saya waktu sakit itu seperti itu teman-teman. Emang nggak mudah sih teman-teman ya, kayak memberlakukannya hidup saya tuh ya, karena kan kitanya kan emang kebanyakan tuh nggak terbiasa, tadinya kita tuh terlalu banyak sembrono teman-teman ya. Makanya ketika lambung yang lagi bermasalah, yuk mulai dari sekarang juga teman-teman, ayo
rubah lagi kayak hidupnya untuk lebih sehat lagi pastinya teman-teman ya. Dari mulai bangun tidurnya ya kan, nyampe tidurnya lagi cobalah mulai ditata teman-teman, mulai belajar disiplin. Nantinya ketika kita mulai belajar disiplin itu tuh bagus teman-teman ya. Jadi gini teman-teman ya, usaha apapun kalian untuk kesehatannya tuh nggak bakal mengkhianati hasil teman-teman ya. Kalau memang kalian tuh bener-bener sungguh-sungguh, sudah pastinya tuh pulihnya juga tuh cepat teman-teman ya. Ya kalau misalkan ya, kalau saya pribadi nih teman-teman ya, kalau sakit bener-bener teman-teman ya, ya kalau ingat sekarang ya mungkin ya nggak semuanya penderita asam lambung bisa menerapkannya juga sih teman-teman ya. Tapi karena emang saya sudah ya dibilang nekat juga, jadi udah dibilang frustasi juga iya, tapi ya gitu di pas lagi frustasi lagi downnya gitu kan, akhirnya udahlah tos-tosan aja lah, bodo amat nih, lewat ibaratnya. Udah akhirnya kayak yang paling banyak banget perubahan saya melakukan puasa teman-teman. Nah untuk yang sehari-harinya ya kan, saya lebih sering menerapkan, ini kunci nih teman-teman ya, poin penting nih, emas banget nih teman-teman ya. Nih disimak nih video ini teman-teman ya. Nih saya kasih bocoran yang sangat banyak perubahannya teman-teman ya. Di sini makannya nih ya. Jadi saya tuh menerapkan makan tapi tidak mengenyangkan teman-teman. Dari sehari-hari itu, untuk kegiatan sehari-hari itu saya sering menahan lapar tapi bukan berarti kosong. Nah paham nggak? Jadi saya sering nahan lapar tapi bukan berarti kosong teman-teman. Jadi tetap ada asupan dikit ya. Jadi perut saya seharinya tuh sering nahan lapar teman-teman ya, tapi justru disitulah kuncinya teman-teman. Tapi tetap ya perlu mindset yang kuat, perlu pola pikir yang sangat kuat teman-teman ya. Justru di situ teman-teman banyak sekali perubahan dalam tubuh saya teman-teman ya, dalam kesehatannya ya. Cuman kan ini teman-teman perlunya dilatih lagi tuh teman-teman ya. Makanya ini kita lagi, walaupun dengan video pembahasan apa, tapi ini entah kenapa nih saya pengen ngasih kunciannya teman-teman ya, kuncian dari saya pribadi ya. Terserah ini untuk teman-teman mau dipraktekinnya apa enggak ya, terserah kalian juga teman-teman. Tapi yang pasti ini tuh sangat banyak perubahannya teman-teman. Baru di video ini kayaknya saya baru ngasih tahu teman-teman ya, saya sering nahan lapar tapi bukan berarti kosong. Disitulah yang disukai lambung ternyata teman-teman. Nah teman-teman di sini harus dilatih dulu pikirannya teman-teman ya. Jadi dikuatkan dulu mentalnya dengan apa ya, itu dengan latihan. Makanya paksain olahraganya lah, itu kan kembali lagi ke situ lagi. Jangan lupa makannya, minumnya, makannya ya. Kalau pengen sehat makan teman-teman ya. Nah ke situ lagi kan jadinya. Tapi nantilah kita bakalan kita bahas lagi untuk lebih detailnya teman-teman ya. Ini sekedar pandangan dulu ya, agar kalian nih yang menyaksikan lagi video ini biar semakin cihuy, semakin semangat. Ayolah tersenyumlah teman-teman ya, bahagialah. Walaupun memang ya saya juga tahu teman-teman ya, kalau sekarang tuh kayak seakan-akan kebahagiaan gitu direnggut teman-teman ya. Tapi tenang teman-teman ya, nanti tuh bakalan pulih normal lagi teman-teman, oke? Ya enggak? Yang penting semangat dulu aja teman-teman ya, untuk menjalani hidup sehatnya pastinya ya. Oke lah teman-teman, nanti kita akan lanjutkan dengan video lainnya, pastinya lebih menarik lagi. Dan sudah pastinya juga banyak nanti motivasi untuk kalian, agar kalian tuh semakin semangat untuk sembuhnya. Oke, saya akhiri dulu video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat, bye bye.